Pemirsa, penyidik kepolisian dari Subdirektorat Remaja Anak dan Wanita, Renakta Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat mendatangi rumah tersangka kasus dugaan pelecehan seksual yang merupakan seorang penyandang disabilitas tunadaksa. Penyidik yang datang didampingi oleh Komisi Disabilitas Daerah untuk memperpanjang masa penahanan IWAS. Penyidik kepolisian dari Subdirektorat Remaja Anak dan Wanita Renakta Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat mendatangi rumah IWAS tersangka kasus dugaan pelecehan seksual yang merupakan seorang penyandang disabilitas tunadaksa. Penyidik yang datang didampingi Komisi Disabilitas Daerah untuk memperpanjang masa penahanan IWAS. Kehadiran Komisi Disabilitas Daerah untuk memastikan hak-hak tersangka sebagai penyandang disabilitas tetap terpenuhi selama proses hukum berlangsung. Perpanjangan masa penahanan. Kami juga ingin memastikan bahwa proses itu berjalan, hak-haknya terpenuhi. Termasuk juga mendengarkan juga tadi apa yang diminta sama. Contohnya adalah minta ada sedikit kelonggaran supaya bisa hanya sekedar di lingkungan sini, umpamanya tidak di rumah saja, tapi bisa keluar di sekitaran, tapi masih di lingkungan di pekarangan. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kemudian kita pastikan juga. Jadi jangan sampai kemudian proses hukum yang juga dilakukan oleh teman-teman itu juga melanggar hak bagi disabilitas. Saat ini, penyidik kepolisian juga sedang menunggu hasil penelitian berkas oleh jaksa. Apabila berkas telah dinyatakan lengkap, penyidik akan segera menindaklanjuti dengan melimpahkan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum. Hari ini kita perpanjang. Akan diperpanjang. Kita tinggal tunggu kejaksaan berarti Pak ya? Tinggal tunggu dari kejaksaan. Kita sudah koordinasi terus dengan penyidik jaksanya, yang mudah-mudahan kita penuhin apa yang menjadi petunjuk jaksa, termasuk mungkin kita lengkapi bukti lain. Insya Allah kita sesuai dengan koridor yang ada. Kasus IWAS mencuat saat seorang mahasiswi melaporkan dirinya atas kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi pada 7 Oktober 2024. Setelah serangkaian penyelidikan dan penyidikan, penyidik dari Polda NTB kemudian menetapkan IWAS sebagai tersangka. Kasus menjadi perhatian publik karena IWAS lahir dengan kondisi tanpa kedua lengan, sehingga banyak yang menuding IWAS telah difitnah oleh korbannya. Belakangan, polisi menyebut bahwa ada perempuan-perempuan lain yang juga pernah mengalami kejadian serupa dengan korban pelapor peristiwa 7 Oktober 2024. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Pemirsa, bagaimana perkembangan terbaru kasus yang menjerat pemuda difabel menjadi tersangka pelecehan seksual ini? Langsung saja kita bergabung dengan Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB, Joko Jumadi. Selamat sore, Pak Joko. Selamat sore, Mas. Baik, Pak Joko, bagaimana dengan kondisi tersangka saat ini? Alhamdulillah, tersangka cukup bagus di rumahnya. Dia juga bisa masih menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Kemarin ketika kami ketemu di rumah juga dia juga menyampaikan bahwa dia sehat, hanya menyampaikan bahwa dia minta ada sedikit kelonggaran terhadap tahanan rumahnya. Jadi bisa untuk ke jalan-jalan ke depan, kemudian datang ke ada di sebelahnya itu ada, kalau mau belanja sedikit diperbolehkan begitu. Nah, itu aja yang diminta sama saudara IW ini. Oke, Pak Joko, sebetulnya dari Komisi Disabilitas ini penemuan tersendiri berkaitan dengan kasus ini ada nggak Pak? Soal perkembangannya? Iya, kan memang kalau di kita itu kan sebenarnya tugasnya salah satunya memastikan bahwa hak-haknya saudara IW ini kan bisa dipenuhi gitu ya. Tetapi ternyata di dalam perkembangannya banyak masyarakat yang kemudian menghubungi Komisi Disabilitas yang menyampaikan, salah satunya yang cukup mengagetkan kita adalah
laporan pengaduan bahwa mereka juga pernah mendapatkan perlakuan yang hampir sama dilakukan oleh saudara IWAS ini. Oke. Baik, artinya ini kan sudah banyak korban yang melapor. Kalau dari data yang kami peroleh ada 13 yang melapor. Jadi jumlah ini bahkan mungkin bisa bertambah, Pak Joko? Ada kemungkinan bertambah ya, ada kemungkinan bertambah. Ini kan kalau kita lihat dari perkembangannya, umpamanya pada tanggal 7 Oktober itu kan hanya satu yang melapor. Kemudian ketika ada konten TikTok yang dibuat oleh saudara IWAS ini pada tanggal 9 Oktober itu kemudian menambah 2 orang lagi yang kemudian menjadi saksi termasuk menjadi korban. Jadi 3 waktu itu. Tapi kemudian setelah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian saudara IWAS ini membuat konten yang kemudian viral di media sosial beberapa waktu ini, korban bertambah dari 3 menjadi 13. Tapi dari 13 korban ini, 3 itu sudah dilakukan BAP pada awal di tanggal 9-10 Oktober itu. Nah, kemarin ada tambahan 2 tadi sebenarnya yang mengadukan ke KDD ada tambahan lagi yang mau diperiksa tadi 2 akan didampingi oleh LPA Kota Mataram dan pendamping korban, tapi hari ini gagal, belum jadi pemeriksaan, kemungkinan besar besok karena tadi yang satu ada ujian yang tidak bisa ditinggalkan, yang satu lagi kelupaan si orang tuanya menyampaikan. Karena kebetulan korbannya anak-anak, lupa menyampaikan ke anaknya bermain sampai sore tadi belum diketemukan anaknya bermain di mana. Baik, ini kan pemuda disabilitas, masyarakat bertanya-tanya ya, tidak memiliki kedua lengan, terus jadi tersangka pelecehan terhadap belasan korban. Ini modusnya seperti apa yang dilakukan oleh tersangka ini? Kalau dilihat dari modusnya memang ya tadi memanipulasi. Jadi kalau kami juga perhatikan korban-korban yang kemudian melapor ke kami dan peristiwa yang dia laporkan itu pada kondisi di mana korban-korban ini sedang duduk sendirian di Taman Udayana. Ini rata-rata seperti itu. Jadi sepertinya perempuan yang duduk sendiri di tempat umum itu, di taman itu menjadi seperti target begitu ya. Tapi apakah ini juga menjadi target tertentu oleh kalau dari ceritanya si IWAS ini. Tapi yang jelas ini ada proses di mana kemudian korban itu dimanipulasi sedemikian rupa sehingga kemudian korban mau mengikuti apa yang diminta oleh saudara IWAS ini. Oke, baik, nanti kita tunggu perkembangan seperti apa. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Joko atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu.